Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat semua sahabat pleci mania, sahabat kicau mania, sahabat PCMI Josterop dimanapun berada. Mudah-mudahan pada sehat walafiat, pada gacor burungnya. Selamat pagi juga, mau menyapa juga buat Bos Idan, buat Andi Teguh, buat Om Dade Koswara pada Pokan Bukstoni, buat Pak Dewas Kito selaku Ketua Josterop, buat suhu lainnya dan anggota-anggota pleci mania dimanapun berada. Hari ini mau sedikit membahas tentang ternak pleci. Nah, banyak teman-teman yang minta dimana bikinin video ternak pleci. Sebetulnya ternak pleci ini kalau bisa tuh lebih enak tuh join di grup Josterop. Di situ bisa dipandu lebih detil, lebih enak. Nah, jadi di sini saya buatkan singkat tentang ternak pleci. Yang mau bertanya bisa nanti bertanya di kolom komentar. Nah, jadi ya begini, ternak pleci itu ada dua cara. Yang pertama dengan kandang gantung, jadi kandang kotak biasa dengan kandang gantung. Yang kedua dengan kandang aviari seperti ini, jadi aviari semi alam, dimana ternak kandang gantung ataupun aviari itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk di sini saya mau memberi penjelasan tentang ternak dengan kandang aviari. Nah, jadi buat yang kandang gantung bisa di sesi berikutnya. Pertama, dalam ternak pleci ini pilih indukan. Nah, beli indukan jantan sama betina harus satu pasang atau juga bisa dengan sistem poligami. Cuma untuk sistem poligami agak sedikit rumit. Beli indukan, cari indukan yang udah mapan, yang udah dewasa, yang usianya itu bisa dibilang 1 tahun ke atas. Bisa dilihat dari segi kaki. Jadi kalau beli ombyokan, burung rawatan yang dari ombyokan itu bisa dilihat dari segi kakinya. Kakinya udah mulai kulit kering-kering lupas. Belum kering ngulit itu ya. Kalau udah kering ngulit itu udah tua banget. Nah, buat jantan itu harus yang sudah aktif kicau. Jadi yang sudah gacor. Nah, kemudian kalau udah punya indukan. Nah, cuma gini, kalau misalnya mau ternak hasil beli ombyokan langsung diternak dimasukin kandang aviari seperti ini, itu nggak bisa. Ada tahapan-tahapannya, dijinakin dulu, dirawat dulu, adaptasi dulu. Rawatan seperti itu udah saya bahas, bisa dibaca di deskripsi linknya. Kemudian setelah anteng, adaptasi sama lingkungan, tingkat kenyamanan. Jadi kalau misalnya beli pleci belum jodoh, masih berantem, itu dijodohin dulu, jangan langsung main ternak. Nah, untuk penjodohan ini udah saya buat juga, tinggal disimak, ada di deskripsi cara menjodohkan plecinya. Jadi kalau udah jodoh, udah punya kandang aviari, tinggal gimana proses dia nyaman. Jadi burung nyaman sama kebutuhan nutrisi gizi, protein dalam tubuh dia tercukupi,
dengan sendirinya dia bakalan bertelur. Jadi jangan beranggapan pleci kawin terus mau bertelur, karena pleci saya dulu banyak mau kawin tapi nggak nelur. Karena memang pleci ini juga burung lainnya itu bisa bertelur tanpa proses kawin, karena ada dua hal yang bikin dia bertelur. Satu, dia nyaman dengan tempat dia. Kedua, asupan gizi dia, protein, nutrisi dalam tubuh dia tercukupi hingga dalam tubuh itu memproduksi sel telur. Nah, sedangkan kawin itu hasil pembuahan, jadi membuahi telur, yang mana telur itu dibuahi sehingga ada sel jadi. Kalau misalnya dia bertelur tapi nggak kawin, bisa cuma dia nggak bakalan menetas. Nah, bagaimana cara bikin dia ngerasa nyaman? Yang pertama lingkungan, kemudian dengan kandang. Kalau misalnya bikin aviari, yang pertama itu harus dengan kena cahaya matahari. Jadi burung bisa berjemur dan bisa berteduh. Jangan di tengah lapang, ketika tengah panas tengah hari terik dia akan kepanasan. Jadi ada tempat dia berteduh, membuat tempat dia berjemur. Jadi saat hujan juga kalau bisa ditutup plastik yang transparan atasnya, atau juga bisa dibuka sedikit. Jadi ketika hujan dia air bisa masuk. Ketika dia udah nyaman dengan kandang aviari, tinggal kebutuhan gizi. Nah, kenyamanan ini juga bisa dilihat dari ukuran kandang atau lingkungan. Hindari dari binatang-binatang mungkin yang banyak kucing, atau mungkin anjing, atau juga bisa jadi cicak. Dalam kandang aviari itu boleh dikasih lampu, tapi jangan yang terlalu terang banget. Nah, kalau bisa yang agak-agak terang aja, mungkin 5 watt 10 watt. Nah, hindari namanya cicak, karena cicak adalah salah satu hama dalam peternak pleci. Dia mengganggu kenyamanan si induk betina. Nah, kalau misalnya bikin aviari seperti ini, luas seperti ini, ketika kita masuk, kalau misalnya ada kandang buat masuk, ketika kita masuk kita lihat indukannya. Ketika si indukan ini kita masuk dia merasa terganggu dengan terbang sana terbang sini, berarti dia nggak nyaman. Jadi solusinya kita bikin pintu besar buat darurat ketika kita masuk, mungkin untuk ngelihat hasil telur atau juga ngelihat yang lainnya. Atau nah ini saya sengaja bikin, jadi ini bambu, ini streamin. Ini saya bikin di sini rencananya kalau misalnya saya masuk dengan burung terganggu, maka di sini pakan mau saya taruh sini, kemudian di sini saya bikin pintu kecil. Nah, jadi ketika ngasih makan atau minum bisa dari luar tanpa harus masuk, dan jadi nggak mengganggu burung pleci. Kemudian dari segi makan minum itu hindari namanya semut. Bisa dengan bawahnya dikasih air atau oli. Jadi posisi bawah tancapin kayu itu dikasih oli, kasih air. Kalau kita ngasih makan kroto atau ulet atau fur, jadi dia nggak terganggu. Itu untuk segi kenyamanan kandang. Kalau misalnya kenyamanan kandang ini udah dibikin sedemikian rupa sehingga burung nyaman, tinggal asupan gizi, protein, nutrisi dalam tubuh dia tercukupi semua. Nah, ini salah satu problem juga untuk para pleci mania, para josterop, yang mana kebutuhan gizi pleci ini nggak sama burung lainnya seperti lakbet. Lakbet itu cuma butuh biji-bijian, sayur-sayuran. Sedangkan burung lainnya kacer, murai itu cuma butuh namanya protein yang harus tinggi. Nutrisinya kurang juga nggak masalah, karena dia emang cuma butuh namanya serangga, makan serangga. Sedangkan pleci ini kita harus imbangin antara buah-buahan, serangga. Nah, jadi cari purnya itu yang punya nutrisi tinggi. Kalau saya sendiri, pur ini
pakai Nutribet saya campur sama Nutribet saya campur sama Superfit. Nah, Superfit kenapa saya campur Superfit? Karena Nutribet ini nutrisinya tinggi tapi proteinnya rendah. Nah, proteinnya rendah, kemudian saya ambil Superfit protein tinggi. Jadi saya campur jadi satu. Untuk kalau mau gampang, mau enak tanpa harus ngeracik, itu beli namanya Furjos. Furjos itu keluaran dari Josterop. Mungkin bisa kalau mau pesan bisa ke grup Josterop koloni daerah masing-masing, seperti di Bandung, di Lampung. Untuk di Lampung ini belum tersedia, jadi pengajuan ring juga. Punya saya ini alhamdulillah seleksi alam cuma satu, nggak masalah. Saya bukan nggak tergabung dalam komunitas Josterop, tapi untuk saat ini koloni Josterop Lampung ini sedang mengalami kendala, yaitu dimana kepengurusannya belum aktif, jadi belum ada ketua, persediaan Furjos juga belum ada, pengajuan ring juga susah. Jadi buat teman-teman semua, kita mohon doanya juga buat koloni Josterop Bandar Lampung ini, mudah-mudahan bisa aktif kembali. Jadi yang punya koloni daerah masing-masing seperti di Bandung bisa hubungi di Bandung, atau juga di Surabaya, Kuningan, di situ. Kemudian untuk pakan, nah ini untuk pakan, kalau misalnya burung pleci buat ternak itu pakan tuh banyakin kroto dalam segi aviari. Nah, kalau dalam ternak gantung kan enak, bisa pisah campur, pagi dipisah, sore dicampur, yang jantan bisa dimainin. Kalau di aviari nggak bisa. Gimana mau ngambilnya? Kandang luas. Punya saya ini yang seperti saya bilang 1,5 kali 2,5 kali 2 meter. Jadi nggak bisa namanya kita pakai pisah campur, dia full campur. Dimasukin dalam sini, kemudian pakan yang kita banyakin kroto nutrisinya protein tinggi, gizi juga lengkap. Kalau untuk ulet bisa dikasih, cuma jangan terlalu banyak karena ulet terlalu panas. Untuk buah ini perbanyak buah jeruk dan buah pisang kepok. Pisang yang lain nggak masalah kalau nggak ada pisang kepok, jeruk sama buah. Nah, untuk proses dia dalam nelur atau mungkin perkawinan, kalau masih birahi rendah, hindari namanya buah yang namanya timun sama pepaya. Timun sama pepaya itu dikasih ketika burung sedang bertelur. Nah, ketika dia punya bertelur, kroto mungkin dikurangi atau di stop, nggak masalah. Buah dikasih buah pepaya atau buah timun ketika nelur. Nah, ini jadi kenapa dikasih saat nelur itu dikasih pepaya atau buah timun, karena birahi harus rendah. Ketika birahi tinggi dalam kondisi dia masih angkrem, dia nggak mau ngangkrem, dia makan telurnya malah. Nah, itu dalam segi pakan. Selanjutnya pleci lain, hindari yang namanya koloni dalam ternak pleci, karena ketika kita ternak kemudian kita koloni itu nggak bisa. Nah, kalau misalnya pakai ternak kandang gantung bisa koloni, karena jantan diambil dipisah sama betina, bisa jantannya dikoloni. Tapi kalau dalam ternak nggak bisa. Kalau misalnya teman-teman semua di sini teman-teman semua punya pleci lebih dari satu pasang, saran saya kalau tempatnya sempit mendingan satu pasang aja. Kayak punya saya punya 3 jantan dan satu pasang pleci. Jadi yang 3 jantan itu saya jauh taruh di depan sana. Nah, satu pasang ini saya taruh di kandang aviari. Usahakan jangan terdengar, karena kalau ketika terdengar si betina ini nggak pernah ngerasa nyaman, dia nggak bakalan mau bertelur. Nah, yang bertelur tanpa kawin namanya telur gemuk. Nah, dia nggak bakalan mau bertelur. Kenapa hindari pleci, hindari koloni saat ternak pleci? Karena wanita itu sulit untuk setia. Nah, jadi ketika dicampur kemudian ada burung lain, si betina ini nggak fokus sama jantan dia, jadi dia fokus ke tempat yang lain. Nah, kalau misalnya dalam kandang aviari yang besar seperti ini,
dikasih burung lain dalam satu kandang itu nggak masalah, asal burung ini udah sama-sama kenal. Jadi udah sering di dempet kandang, dia udah akur, udah nggak berantem, udah nggak ada yang ketakutan, itu nggak masalah, yang penting kandangnya luas. Kemudian dari segi sarang, bikinin sarang pleci itu dari serat nanas. Bisa beli di kios-kios burung murah, cuma 5.000 serat nanas, dibentuk sedemikian rupa, boleh dengan coba-coba atau gimana. Kalau saya sendiri kemarin coba dengan ini. Nah, sabut kelapa ini serabut kelapa saya buat, kemudian tapi burungnya acuh, nggak peduli, nggak merespon. Kemudian saya coba dari saran dari siapa, Jos Andre, chapter Kuningan. Terima kasih Jos Andre, ini saya pakai sarannya. Jadi nggak pakai serat nanas, di sini nggak ada yang jual di kios-kios ini. Ya nggak tahu, mungkin ada, cuma nggak tahu di mana. Nah, saya pakai gedebok pisang. Jadi gedebok pisang ini diambil yang halusnya seperti ini, ditarik. Nah ini bisa dibikin buat sarang pleci, buat dia bertelur. Mungkin untuk awal-awal bikin sarang ini nggak cukup sekali, karena ketika kita bikin diacak-acak sampai dia mau ngerasa nyaman. Setelah bertelur seperti tadi pakan, kalau misalnya pakai kandang gantung bisa dipisah jantan, kalau ini dicampur nggak masalah. Pakannya seperti tadi, kurangin kroto, kasih buah paya sama buah timun. Nah, setelah bertelur, angkrem menetas dalam 10 dan 14 hari dari telur. Kalau misalnya udah menetas, tinggal proses pelolohan, pemasteran, perawatan di pijikan. Dan jangan lupa kalau misalnya gabung di Justerok, bisa namanya pengajuan ring, bisa minta ring, jadi terdaftar dalam komunitas yang resmi. Nah, resmi dalam komunitas pleci, bukan resmi di pemerintahan. Ini belum, masih proses. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan terdata resmi di kepemerintahan Republik Indonesia untuk melestarikan pleci. Nah, jadi punya saya sendiri ini nggak ada pengajuan ring, karena yang pertama di sini sulit, seperti yang saya bilang tadi, masalah kepengurusan lagi nggak aktif. Kemudian foto-foto ketika dia proses, dia bertelur, angkrem, itu semua fotonya kehapus namanya. Jadi HP-nya gabung sama anak, dipakai anak, dipinjam, diacak-acak, banyak video terhapus. Nah, sekarang udah alhamdulillah, tinggal satu proses ini juga udah prospeknya bagus lah buat ternak pleci ini. Udah ada yang menawar, jadi bisa ternak buat proses jual beli, bisa buat nambah-nambah, buat ngerawat pleci, atau juga bisa buat dibentuk sendiri, atau juga bisa buat dilestarikan lagi. Itu tinggal gimana kepribadian masing-masing. Yang jelas nggak ada yang saling menyalahkan, satu sama lain kita saling membina. Dan juga buat para suhu, buat para master, mohon koreksinya juga apabila ada kesalahan, ada yang kurang. Bisa juga kalau misalnya ada yang masih kurang lengkap, kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab satu persatu semuanya. Nggak bisa langsung, tapi dengan waktu yang agak lama. Soalnya kan aktivitas saya sibuk, bukan cuma ngurus burung, tapi juga saya ngurus anak, ngurus istri, harus cari nafkah segala macem, dan juga berkecimpung di di daerah. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang setia mendukung di Pleman Rumahan. Request videonya saya buat satu persatu. Nah, untuk permintaan burung yang lain, lakbet, pentet, yang lainnya nanti saya buatkan bersama para master yang ahlinya. Yang pasti terima kasih banyak juga buat para suhu, buat para master yang mendukung, yang mengoreksi. Jangan sungkan. Saya tidak pernah menutup diri saya. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya terima sarannya.
saya terima koreksinya dengan baik, malah saya ucapkan terima kasih karena kita saling mengingatkan satu sama lain. Nah, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua teman-teman Pleci Mania dimanapun berada, dan mudah-mudahan video ini memotivasi buat kita semua, buat para preman yang masih bisa dibilang koloninya kurang. Nah, malum punya saya juga di sini lagi koloni, daerah saya juga lagi kurang karena Pleci masih kurang diminati. Perlahan-perlahan mudah-mudahan bisa terjalin lebih kuat lagi. Jadi itu aja dari saya. Salam lestari, salam Pleci Mania, salam ngalas tanpa batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.